Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di kisah Laila Majnun kemarin, si Majnun justru bertemu Laila guys. Namun pertemuan singkat mereka tidak diwarnai dengan kebahagiaan, malah justru beradu argumen yang berdampak Majnun pergi meninggalkan segalanya. Wah, bakal seru nih ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Untuk yang belum tahu bagaimana kisah pertemuan Majnun dengan Laila kemarin, bisa diklik di sini ya. Rizky ucapkan terima kasih banyak untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Ayahnya lah yang memberitahu Laila tentang kemenangan Noval. Ia berlari menuju tenda putrinya. Jubahnya penuh dengan darah dan sorbannya miring guys. Ia kelelahan. Tentu saja, meskipun begitu, ada rasa kemenangan dalam suaranya. Laila mengobati luka-luka serta lebam-lebam di tubuh ayahnya. Sementara sang ayah menceritakan apa yang terjadi. Si pria tua itu menepuk pahanya dan dengan bangganya berkata, "Benar-benar pukulan telak. Sungguh brilian. Aku telah melakukan sesuatu yang tak mungkin. Aku telah menjinakkan makhluk buas yang bernama Noval dengan lidahku." Beberapa menit setelah kemenangan yang telah diraihnya atas suku kita, tunjukkan kepadanya siapa pemenang sesungguhnya. Dan kini aku telah terbebas dari bencana, dan semua hanya dalam satu helaan nafas. Dan tentang si mania itu, si iblis gila Majnun, jika saja ia memaksa dirinya seperti yang telah ia coba lakukan, pasti ia akan merusak semuanya. Tak perlu dikhawatirkan lagi. Meskipun Noval telah memenangkan pertempuran dengan adil, tentu saja, karena ia berperang dengan bersungguh-sungguh atas nama Allah. Berkat kemahiranku berunding, ia telah pergi dan kita selamat. Laila mendengarkan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Namun hatinya hancur. Ia merasa bahwa tak lama lagi ia akan mati karena rasa sedihnya yang teramat besar. Tapi tentu saja ia tak dapat mengungkapkan perasaannya. Sepanjang hari, ia merana dalam diam, berpura-pura tersenyum dan tertawa, berusaha menanggapi jika diajak bicara. Namun kala malam tiba, ia segera berbaring di atas tempat tidurnya dan menangis hingga air matanya tak lagi dapat keluar guys. Di saat itulah, ia merasa aman dari mata-mata yang mengintainya. Kediaman orang tuanya telah menjadi penjara baginya. Tidak, lebih tepatnya makam. Karena ia merasa dirinya telah mati. Ia menjaga rahasia cintanya bagaikan seorang penjaga yang bertugas untuk menjaga harta yang berharga. Namun kerahasiaan itu ada harganya. Kenyataannya bahwa tak ada seorang pun yang dapat ia percaya membuatnya merasa bak seekor burung yang terjebak dalam perangkap. Ia merasa lelah akan penderitaan dan mendambakan kebebasan. Walaupun jika kebebasan itu berarti kematian. Dan sementara ia menderita dalam terdiam, ia menunggu dan mendengarkan bunyi hembusan angin, berharap bahwa hembusan angin itu akan menyampaikan pesan kekasihnya. Sementara itu, soneta serta sajak karya Majnun yang memuji Laila dan kecantikannya telah tersebar ke seluruh pelosok Arab. Sajak-sajak itu membuat Laila terkenal hingga membuat para pria-pria datang hendak meminangnya. Beberapa dari mereka menawarkan kebun serta hewan ternak, sementara yang lainnya menawarkan emas dan perak. Mereka semua merasa mabuk akan kecantikannya hingga mereka berusaha untuk mengatur strategi serta muslihat demi mencapai tujuannya. Namun betapapun hebatnya mereka dalam hal membujuk guys, usaha mereka percuma saja. Seluas apapun tanah, sebanyak apapun hewan ternak serta emas dan perak yang ditawarkan tak mampu meyakinkan hati ayah Laila. Baginya, Laila adalah sebuah berlian yang teramat berharga yang harus dijaga dengan kelembutan dan cinta dan kasih. Baginya, ia adalah peti yang penuh berisi permata, dan kunci dari peti itu tak bisa diberikan dengan mudah kepada siapapun. Laila merasa tersentuh oleh kasih sayang ayahnya dan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan senyuman dan perhatian. Namun sesungguhnya senyuman yang disunggingkan di depan bibirnya itu palsu guys, karena di balik senyumannya itu ia menangis. Senyumannya bagaikan senyuman bunga mawar yang menyembunyikan duri-durinya. Berita tentang datang dan perginya para peminang Laila sampai juga di telinga Ibnu Salam, yang merasa marah dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak tangan-tangan kotor yang berusaha untuk meraih permata yang dijanjikan akan menjadi miliknya. Kesabarannya diuji dan hasratnya membara. Ia tak lagi dapat menghadapinya.
Dengan segera, ia menyiapkan sebuah karavan dengan muatan yang layak dimiliki oleh seorang sultan. 50 ekor keledai, masing-masing membawa bahan pembuat ornamen dan wangian berbagai aroma, serta daging yang cukup untuk memberi makan satu pasukan. Unta-untanya yang nyaris tak terlihat di balik muatan yang penuh berisi kain indah, tampak bagaikan pegunungan kain sutra dan brokat yang bergerak. Ibnu Salam sendiri mengenakan pakaian bak raja, dan karavan itu bergerak dari satu oase ke oase lainnya dan memberikan emas kepada setiap orang yang ditemuinya. Ia beserta rombongannya mendirikan perkemahan di dekat perkemahan Laila dan sukunya, dan ia mengizinkan rombongannya untuk beristirahat sebelum mengirimkan seseorang mediator untuk menghadap ke keluarga Laila. Mediator ini adalah seorang pria yang memiliki kemampuan hebat dalam hal berbicara, guys. Sangat mahir dalam menggunakan kata-kata. Ia dapat merajut mantra dengan kata-kata. Begitu efektifnya ucapannya hingga ia dapat melelehkan hati yang sedingin es. Wow. Begitu hebatnya kemampuannya hingga ia dapat membangkitkan mereka-mereka yang telah mati hanya dengan kekuatan logika serta argumennya. Ketetapan hati mediator Ibnu Salam sangatlah sulit untuk dapat ditolak. Yang lebih sulit untuk ditolak lagi adalah hadiah yang begitu banyak yang telah dibawa oleh Ibnu Salam. Bumbu-bumbu dari India, karpet dari Persia, kain brokat dari China, wewangian dari Bizantium. Tak diragukan lagi bahwa setiap hadiah didesain untuk meluluskan permintaan Ibnu Salam dan untuk membantu membuka gembok yang telah terbuka setengahnya. Berkat kemahiran sang mediator dalam berbicara, si mediator mulai menebarkan pesonanya kepada ayah Laila. Ibnu Salam bukanlah pria biasa ya guys. Ia bagaikan singa, kebanggaan bagi seluruh penjuru Arab. Kekuatannya sebanding dengan 10 orang terkuat jika digabungkan, dan ia adalah tulang punggung bagi pasukan manapun. Tapi ia bukan saja ulung saat memegang pedang, karena kemanapun ia pergi, ia selalu dituruti. Kemanapun ia melangkah, kemasyhurannya mendahuluinya. Kemuliaan tak perlu dipertanyakan lagi. Kehormatan serta integritasnya tanpa cacat sedikit pun. Kemarahannya tak ada bandingannya guys. Jika memang harus, ia akan menumpahkan darah seolah hanya air semata. Kemurahan hatinya telah melegenda. Jika perlu, ia akan menebarkan emas seolah hanyalah butiran-butiran pasir. Apakah ada alasan untuk menolak pria yang sehebat itu sebagai menantu Anda? Jika Anda membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya, maka ia akan mencarikannya untuk Anda. Jika Anda membutuhkan perlindungan, maka ia akan mengabulkannya untuk Anda. Bagaikan hujan di musim semi, ucapan sang mediator mengguyur ayah Laila. Nyaris tak memberikan kesempatan untuk menyaut. Apa yang harus dilakukannya? Apa yang harus diucapkannya? Bukankah ia telah menjanjikan putrinya kepada Ibnu Salam? Segalanya terjadi terlalu cepat dan ia lebih memilih untuk menunggu sedikit lebih lama. Namun faktanya tetaplah sama guys. Ia telah membuat janji yang tak dapat diingkari. Ia mencari-cari alasan atau jalan keluar, namun tak dapat ia temukan. Ia bagaikan seorang pria yang tiba-tiba saja dikejutkan oleh sang musuh, berusaha keras mencari persenjataan terdekat untuk membela dirinya. Namun tak ia temukan satupun, dan sekian lamanya ia digerakkan semakin jauh dan semakin jauh oleh kehebatan lawannya dalam berbicara. Pada akhirnya ia menyerah dan sebuah tanggal pun ditetapkan untuk hari pernikahan. Ketika hari pernikahannya tiba, matahari menjatuhkan sinarnya di atas wajah malam, seperti seorang yang menjatuhkan kerudung ke wajah sang pengantin wanita. Ayah Laila bangun lebih pagi, antusias untuk menyiapkan pernikahan. Di siang harinya segala telah siap. Ibnu Salam, rombongannya, serta para tamu dituntun menuju sebuah paviliun yang telah didirikan khusus untuk merayakan pernikahan itu. Menurut tradisi yang telah berlaku, para tamu duduk bersama, mengagumi hadiah-hadiah yang diterima oleh sang pengantin wanita, melemparkan emas dan perak ke udara, menikmati makanan lezat, dan saling menjalin hubungan pertemanan. Gelak tawa memenuhi udara dan semuanya merasa damai. Tapi bagaimana dengan Laila? Ia duduk di ruang pengantin, dikelilingi oleh wanita-wanita yang ramai berbicara dan anak-anak yang merengek-rengek. Para wanita telah menghiasi dinding ruangan itu dengan kain sutra dan permadani. Kini mereka mulai membakar wangian di mangkuk-mangkuk kuningan. Aroma manisnya memenuhi ruangan guys.
Begitu semangatnya mereka dalam persiapan itu, sehingga mereka tak memperhatikan air mata Laila. Di antara semua orang yang sedang bergembira dan tersenyum, hanya dirinya sendiri yang sedang bersedih. Belati kesunyian dan keputusasaan yang sedingin es menghujam jiwanya. Tak pernah sebelumnya ia merasa begitu sendiri. Betapa dekatnya ia dan Majnun untuk meraih tujuannya. Dan kini segalanya telah sirna. Begitu cangkir itu menyentuh bibir mereka, segera saja pecah dan menumpahkan anggur kebahagiaan ke pasir. Tak ada yang dapat membaca pikiran Laila. Tak ada seorang pun yang tahu badai yang bergejolak dalam hatinya. Dapatkah seorang pelari melihat duri yang telah membuat kakinya pincang? Bahkan jika ia memiliki keberanian untuk menumpahkan ketidakbahagiaannya, keluarganya tetap akan memahaminya. Dan ia telah menetapkan akan tetap bungkam. Apa untungnya jika ia berbicara? Orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap suku mereka akan kehilangan suku. Jari yang digigit oleh ular harus dipotong dan dibuang sebelum racunnya menjalar.